Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencetak atau mengeprint file PBD tahun 2023 terbaru untuk jenjang TK, KB, SPS, dan TPA. Nah, bagaimana caranya? Yuk simak sampai dengan tuntas. Mudah-mudahan cara ini ada manfaatnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share tentunya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita melakukan tips bagaimana cara untuk print atau mencetak, terlebih dahulu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pada lembar PBD ada bagian atau sheet yang dikunci oleh pengembang PBD-nya. Jadi kita tidak bisa mengedit, mengklik dan lain sebagainya. Pada sheet PBD ada sel-sel tertentu atau kolom-kolom tertentu yang memang kita bisa mengedit, kemudian kita mengisinya, sementara yang lain tidak bisa, ya. Jadi sekali lagi, pada lembar PBD ada bagian atau sheet yang memang dikunci, kita tidak bisa mengedit, mengubah dan lain sebagainya. Nah, yang mengunci dan memprotek adalah pengembang PBD-nya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, kita sebelum ngeprint atau mencetak harus tahu kita akan mencetaknya ke media ukuran kertas apa gitu ya. Nah, yang umum kan kebanyakan legal dan sebagainya. Nah, untuk pengeprintan ataupun pencetakan ada dua ukuran yang biasa saya gunakan. Ada ukuran A4 yaitu 21 cm kali 29,7 cm. Namun untuk PBD Bapak Ibu ya, saya rekomendasikan menggunakan ukuran F4 biar panjang gitu ya. Nah, untuk ukuran F4 ini untuk standar Indonesia biasanya menggunakan ukuran 21,5 cm kali 33 cm. Atau kalau kita konversi ke milimeter berarti 215 mm kali 330 mm. Nah, ya sekarang kita akan gunakan ukuran kertas F4 saja. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita praktek bagaimana cara untuk mencetaknya ya. Nah, pertama-tama kita buka dulu lembar PBD-nya. Saya besarkan dulu ya. Oke, saya besarkan dulu. Oke, kita ambil salah satu misalnya di lembar PBD contoh 1 lah ya, kita buka. Atau contoh 2 lah. Contoh 2 kita buka. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan diperhatikan seperti yang di awal saya sampaikan tadi. Pada lembar PBD itu ada bagian atau sheet yang memang dikunci gitu ya. Ada yang bagian atau sel tertentu yang memang tidak dikunci karena memang kita wajib untuk mengisinya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Lembar ini kita klik ini tidak bisa Bapak Ibu. Kita mau blok tidak bisa ini karena ini dikunci. Nah, ada sel-sel tertentu yang memang diperbolehkan untuk mengedit ataupun mengisi karena memang kita wajib untuk mengisinya. Contoh di sini misalnya yang ini ya. Ini bisa. Kemudian lanjut ke lembar ke-1 atau evaluasi. Nah, di lembar evaluasi ini Bapak Ibu, sheet-nya memang dikunci ya, dikunci. Ini tidak bisa kita blok dan lain sebagainya. Yang bisa kita lakukan, yang kita memang diperintahkan mengisinya ada di kotak sini. Ya, di kotak ini dan ini hasilnya ini sudah dikunci. Ini akan muncul ketika kita sudah mengisi kolom ini ya. Paham ya Bapak Ibu? Ya, jadi sekali lagi di sheet pertama ini tidak bisa kita ubah ya. Kita hanya bisa memberikan penilaian ataupun mengisi kolom yang sudah diperbolehkan di sini Bapak Ibu di kolom ini ya. Nah, kemudian di lembar kedua juga sama. Bagian ini kita tidak bisa ubah karena ini diprotek. Kemudian hasil evaluasi yang ini juga sudah otomatis diprotek juga. Yang bisa kita edit atau tambahkan di sini di kolom yang keempat. Ya, di sini ya di baris ini kan 1 2 3 yang produk utama nih. Nah, kalau kita mau tambahkan di sini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Sisanya ini tidak bisa. Oke. Kemudian di lembar ketiga
Nah, di lembar ketiga ini sama, yang lain juga kolom-kolom lain tidak bisa diedit Bapak Ibu. Yang bisa kita edit adalah, atau yang bisa kita kerjakan, yang diperbolehkan itu dimulai dari di sini baris ya, baris ke-21 ya. Dari sini ini bisa diedit karena memang kita diperintahkan ataupun ditugaskan untuk mengisinya di sini. Jadi ini bisa ya sampai bawah. Oke. Nah, jangankan kita mengedit, menambahkan pun kita tidak bisa ya Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Oke, kemudian di lembar keempat sama. Di lembar keempat ini ada bagian yang memang bisa kita edit, ada yang memang tidak bisa kita edit. Jadi yang mengunci bukan saya gitu ya. Takut misalnya menggunakan contoh yang saya gunakan atau yang saya susun, ini yang kok dikunci ya. Memang yang kuncinya bukan saya tapi pengembang. Jadi saya hanya mengerjakan apa yang memang harus ditugaskan di sini. Oke, di lembar keempat ini di atasnya dikunci dan lain sebagainya, yang boleh dan memang harus kita kerjakan di mana? Di bagian tabel yang sudah disediakan di bagian sini. Oke ya, paham Bapak Ibu? Pada di lembar 4 ini kita bisa menambahkan baris ya, tapi tidak bisa menambahkan kolom kalau nggak salah. Ya, kolom nggak bisa Bapak Ibu. Biasanya tidak bisa. Nah, tapi memang karena ini sudah paten ya kolomnya, lebih baik kalau misalnya kurang, klik kanan saja di sini, kemudian insert ya, seperti ini. Maka akan bertambah kolomnya. Kolom baris gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ya cukup ya, udah selesai 1 sampai dengan 4. Nah, sekarang kita mau mencetak. Untuk mencetak, kita contoh mulai dari yang EDS 1, EDS 1 ini kita mau cetak. Bapak Ibu ukur dulu ya, setting dulu page layoutnya, kertasnya ukur dulu. Nah, sekarang kita pilih misalnya evaluasi diri tahap 1, pilih page layout, kemudian pilih size ya. Nah, di sini kan ada 4 letter legal. Nah, kita tidak bisa menggunakan legal. Kenapa? Karena nanti pada saat mencetak akan terpotong. Kenapa? Karena ukuran kertas F4 Indonesia menggunakan ukuran 33 cm kali 21,5 cm. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih more paper size seperti ini. Nah, kemudian akan diarahkan ke tab seperti ini. Kemudian pilih option di sini ya. Pilih option. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke printer yang terpasang di laptopnya. Nah, pada menu main saya contohkan di saya ini L120 ya. Kemudian pilih document size, pilih seperti ini. Kemudian pilih user defined ya, seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu pilih yang milimeter. Masukkan di sini untuk paper width-nya 215.0. Kemudian 297-nya kita ganti dengan 330. Oke ya, bisa. Oke, kemudian kita klik OK dan klik OK. Sip. Nanti akan muncul seperti ini lagi. Kita pilih landscape ya, karena ini kan lebar. Kita gunakan landscape. Kemudian untuk skalanya mau berapa? Mau 100% atau misalnya mau di 95% kan bebas ya. Kalau sudah klik OK. Nah, sekarang kita akan coba print. Oke, Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Ya. Nah, kemudian kalau untuk skala, kalau misalnya pengen di ini lagi, di sini ada Bapak Ibu. No skala misalnya. Kalau no skala berarti full ya. Kemudian mau di fit sheet on page. Nah, cuman ini nggak cocok Bapak Ibu kalau untuk yang sheet page, karena nanti hasilnya kecil-kecil. Jadi lebih baik yang ini saja, fit sheetnya no scaling saja. Ini nanti besar-besar ya, sefull lah. Oke ya Bapak Ibu, ini bisa langsung nanti dicetak. Kemudian di lembar kedua juga sama Bapak Ibu, coba kita langsung saja print ya. Tadi kita udah set. Nah, di sini kita juga sama, di lembar kedua harus men-set lagi. Kemudian kita pilih page layout, pilih size, kemudian pilih more size ya. Kemudian pilih di sini option, atau boleh di sini juga print atau option. Kita pilih yang option saja.
kemudian pilih document size-nya, pilih user define, kemudian masukkan 15 atau 330. Oke, kemudian klik OK, pilih landscape, kemudian klik OK. Sudah, oke, selesai untuk yang tahap 2. Di sheet 2 kita tinggal cetak seperti ini. Oke, di sheet yang kedua, oke ya, seperti ini. Cuma ada satu ya. Oke, coba kalau kita rubah ya landscape-nya jadi portrait. Oke ya, cuma ada satu. Kita cek dulu Bapak Ibu. Kita print areanya dulu, please set area. Oke, coba kalau misalnya klik area, ini nggak bisa di ini Bapak Ibu. Kita pilih saja set area. Oke, kemudian pilih landscape. Oke, coba kita lagi. Oke, sebentar ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan masih di sheet 2 ya. Di sheet 2 ini kalau kita print hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk mengatasinya di sheet 2 ini kita pilih sama ya. Kita pilih ini saja Bapak Ibu, pilih printer. Sama sih seperti tadi, pilih printer properties, kemudian kita ubah lagi user define-nya jadi 215 dan ini 330. Kemudian klik milimeter, klik OK. Kemudian kita pilih landscape ya. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk skalanya kita oh iya, sebelum kita mencetak kita ubah dulu untuk yang paper area papernya. Pilih print areanya. Kemudian kita clear print area. Oke ya, selesai. Kita kembali ke percetakan atau ke print seperti ini. Ini normal, untuk ininya no skala ya, no skala, dan kita cetak hasilnya seperti ini. Nanti silahkan di apa namanya ya, untuk ininya di posisikan saja, misalnya kita kurangi saja. Kalau memang skalanya terlalu besar tidak muat, kita kecilkan saja bisa ya. Nah, seperti ini. Kalau masih kurang kita kecilkan lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk skalanya. Nah, kemudian kita lanjut ke lembar ketiga. Oke, lembar ketiga di sini kita coba cetak ya. Nah, saya seperti ini. Langsung saja kita pilih properties ya, properties. Kemudian pilih user define, kemudian masukkan 215, kemudian 330. Oke, klik OK, pilih milimeter, kemudian pilih orientasinya landscape, kemudian klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Tuh. Kalau misalnya skalanya kurang, Bapak Ibu silahkan nanti rubah skalanya di sini. Mau fit sheet on page misalnya. Cuman nanti hasilnya kecil-kecil sih, ya. Cuma ada satu lembar. Tapi kalau mau begini enaknya Bapak Ibu di landscape saja begini, ya. Jadi satu lembar, jadi ini satu lembar ya. Sebenarnya mainnya di sini aja sih kalau untuk ngeprint ya. Nah, oke, kalau misalnya mau lebar tinggal tambah saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Cuman hasilnya jadi 15 gitu ya. Nah, bagaimana supaya lebih sedikit lagi ya, paling kita mainkan di skala. Misalnya kita skalanya sampai 75, maka ketika nanti kita ngeprint dia akan berkurang dari 15 jadi 6 ya. Paham ya Bapak Ibu? Oke, ini untuk yang ketiga. Nah, yang terakhir yang keempat, lembar yang keempat. Nah, cara cetaknya sama. Langsung aja kita misalnya print ya seperti ini. Pilih print properties lagi, pilih document size-nya. Pilih user define, kemudian masukkan angka 215, kemudian 330 mm, klik OK, dan di sini landscape-nya kita klik ya dan klik OK. Jadilah seperti ini. Nah, kemudian untuk skalanya silahkan Bapak Ibu rubah. Di sini pilih saja yang custom misalnya, boleh ya. Skalanya kita rubah misalnya jadi 75 atau 75 ya, misalnya 75. Klik OK, maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya pengen di fit to sheet page misalnya.
Ya bisa juga, cuman jadinya satu lembar ya. Fit sheet one page artinya nanti semuanya dikecilkan jadi supaya satu lembar. Bisa pilih di sini ya. Oke, kalau misalnya pengen yang 50 misalnya yang besar-besar bisa sini besar ya. Cuman ya dapat dua lembar lah. Jadi mainnya di skala dan ukuran. Habis itu Bapak Ibu tinggal cetak saja. Baik, bisa dipahami ya Bapak Ibu caranya. Jadi sekali lagi nanti settingnya di sini area page layoutnya ada saat ngeprint. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.